Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin, amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, selalu kita berupaya untuk menjadi hamba-hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah sudah ingatkan kita dalam Al-Qur'an tentang hamba-hambanya yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah katakan qalilan ma tashkurun. Tapi sedikit sekali di antara mereka yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau kita renungi satu-satu dan kita coba untuk menghitung nikmat Allah, maka sampai habis usia kita pun kita tidak akan bisa untuk menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ingin berbagi dan ingin sama-sama mengingatkan sebagaimana wasiat atau pesan daripada agama kita, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, agar kita ini selalu berupaya untuk menjadi orang yang ringan mengingatkan orang lain pada kebaikan atau mencegah orang lain pada keburukan. Yang kita niatkan itu adalah untuk mengingatkan diri kita sendiri. Jadi kita berdakwah, kita menyampaikan ceramah ataupun kita menasihati orang lain, yang pertama adalah niatkan untuk menasihati diri sendiri agar apa yang kita sampaikan itu betul-betul bisa masuk ke dalam hati setiap orang yang mendengarnya. Kalau ceramah kita atau dakwah kita atau nasihat kita tujuannya hanya untuk mengingatkan orang lain tanpa mengingatkan diri sendiri, maka tentu apa yang kita sampaikan itu akan hambar, akan menjadi seolah sia-sia. Jadi keluar masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu ya. Jadi nggak masuk ke orang yang mendengarkan. Sebab apa? Karena kita sendiri pun tidak bisa meresapi atau menghayati setiap apa yang kita sampaikan. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sedikit sama-sama mengulas tentang keutamaan daripada belajar Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an. Insyaallah sering sekali kita mendengar ataupun mengikuti kajian-kajian yang membahas tentang keutamaan Al-Qur'an. Saudaraku kaum muslimin dirahmati Allah, pesan daripada Ustadz Adi Hidayat, beliau menyampaikan dalam ceramah beliau, kalau kita ingin mencari pahala semudah mungkin dan sebanyak mungkin, yang paling mungkin kita lakukan atau mudah kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Kenapa demikian? Karena man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, fadahu hasanatun, maka bagi dia mendapatkan satu kebaikan. Dan ternyata dari satu kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala bi asyri amsalihah, sampai dengan 10 kali lipat. Jadi dari setiap huruf yang kita baca dari Al-Qur'an itu pahalanya sampai dengan 10 kali lipat. Kita baca bismillahirrahmanirrahim ada 19 huruf, maka 190 kebaikan yang akan kita baca. Lalu berapa banyak pahala yang kita dapat kalau kita sehari saja minimal bisa membaca satu halaman. Syukur-syukur kita bisa satu juz. Itu sudah berapa banyak pahala yang kita kumpulkan setiap harinya, yaitu dengan membaca Al-Quran. Begitu juga dengan kita yang belum bisa baca Al-Quran. Ada motivasi daripada Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Bahwasanya Rasul menyebutkan orang-orang yang mahirun, orang-orang yang mahir, lancar, bagus, tartil dalam membaca Al-Quran, maka nanti dia akan ma'asyafarati kiramin bararah, akan bersama malaikat-malaikat Allah yang mulia. Lalu bagaimana dengan orang yang baru belajar atau orang yang masih terbata-bata dalam membaca Al-Qur'annya? Kata Nabi, falahu, baginya 2 kebaikan atau 2 pahala. Apa itu ajaran ini, 2 kebaikan ini? Yang pertama adalah kebaikan dia belajar Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah kebaikan dia membaca Al-Qur'annya. Jadi tidak ada ruginya, masih terbata-bata atau sudah lancar, semuanya bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka investasi yang paling baik untuk beramal saleh dan bisa kita lakukan dimanapun
di kantor kah, di rumah kah, lagi masak ya. Kecuali lah kalau lagi di kamar mandi, tidak boleh ya. Tapi ketika kita lagi masak, kita sambil murojaah nih ibu-ibu. Lagi gendong bayi sambil murojaah amma yatasaalun, atau kita baca misalnya qul a'udzu birabbin nas dan seterusnya. Berpahala semua. Lagi nyapu sambil murojaah Al-Qur'an. Kemudian apalagi misalnya sambil motoran tuh, sambil motoran ngantar anak sekolah murojaah Al-Qur'an. Ini luar biasa. Kalau kita bisa selalu bersama Al-Quran. Orang-orang yang selalu membersamai hidupnya dengan Al-Quran, maka kata Nabi SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah Al-Quran, karena Al-Quran itu nanti ternyata akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang selalu berinteraksi dengannya. Jadi bukan hanya mereka yang mahir atau mereka yang hafal Quran, tidak. Tapi orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan apa saja? Dengan belajar Al-Qur'annya setiap hari, dengan membacanya, atau dengan berusaha untuk mengamalkannya, atau juga menghafalnya. Jadi, ada interaksi intens antara kita dengan Al-Quran, dan disitulah nanti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkan ataupun meridhoi kita mendapatkan syafaat daripada Al-Quran itu sendiri. Dan ternyata Al-Quran akan menjadi cahaya, menjadi teman kita kelak di alam kubur. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian terhormati Allah Subhanahu wa Ta'ala, penting bagi kami pribadi, saya pribadi, dan kita semua untuk memotivasi diri ini. Ayo sama-sama kita lebih semangat untuk belajar Al-Quran. Yang belum bisa sama sekali mulai belajar alif, ba, ta, pengenalan huruf hijaiyah. Yang sudah mulai baik jangan puas, ditahsin lagi, dibaguskan lagi bacaannya. Yang sudah bagus bacaannya jangan berhenti menghafal ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti kita akan masuk ke dalam surganya Allah sesuai dengan tingkatan bacaan ataupun hafalannya. Kemudian yang sudah hafal Al-Quran jangan berhenti, amalkan Al-Quran itu. Kemudian yang sudah mengamalkan jangan berhenti, ajarkan Al-Quran kepada mereka yang mau belajar. Motivasi diri kita masing-masing. Kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap selesai tadarusan. Apa kata kita? Warzuqna tilawatahu. Ya Allah, rezekikan kepada kami yaitu waktu untuk bisa selalu berinteraksi membaca Al-Quran. Ini doa yang selalu kita minta ketika kita selesai membaca Al-Quran. Maka pertanyaannya adalah, sampai kapan kita mau menunda belajar Al-Quran? Sampai kapan kita mau menunda membaca Al-Quran? Sampai kapan kita mau menunda menghafal Al-Quran? Dan sampai kapan kita mau menunda mengamalkan Al-Quran? Sebab kata Nabi SAW, taraktu fikum amrain. Jadi Rasul tidak mewariskan kepada kita berupa harta benda, dinar, dirham, rupiah, dolar, tidak. Rasulullah tidak mewariskan kepada kita minadz zahab, yaitu dari emas dan lain sebagainya, tidak. Rasulullah memberikan warisan kepada kita yaitu kitab Allah Al-Quran, sunnah Nabi, yaitu al-hadis. Ini dua pegangan hidup kita yang diwariskan oleh Rasulullah SAW, yang kita kalau berpegang dua hal ini, insya Allah ini sudah menjadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah, yaitu kita tidak akan pernah tersesat sampai dengan akhir hayat kita. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai penutup daripada materi kita pada kesempatan kali ini, kita semua insyaAllah sudah hafal bagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan Al-Quran, kitabnya, sebagai petunjuk. Bagi siapa itu? Bagi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka salah satu ciri kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan hidayah kepada kita semua untuk bisa ringan hati, ringan langkah, ringan lisan kita belajar ataupun membaca Al-Quran. Jangan sampai kita menyesal nanti di akhir hayat kita menyesali sesuatu yang sudah tidak ada gunanya. Menyesal karena kita sudah tidak lagi bisa beramal. Menyesal karena gelapnya kuburan kita. Menyesal karena sempit dan panasnya makam kita. Oleh karena itu,
Mari sama-sama kita perbanyak interaksi kita dengan Al-Quran. Kita minta hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diri kita ini bisa semakin dekat dengan Al-Quran. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.